mewawancarai narasumber yang bernama Bu Ella. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Agnes Agustin Salsabila. Perkenalkan, nama saya Kanza Almira Mariza. Perkenalkan, nama saya Nindyo Faira. Perkenalkan, nama saya Melati Zahira Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nabila Rauf. Bagaimana teman-teman? Kita mulai wawancaranya. Oke, baiklah, kita mulai. Hai Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini narasumber kita. Oh iya, baik. Iya, ini dari SD mana ya? SDN Rambutan 02 pagi. Oh, dari SDN Rambutan 02 pagi. Ini kita tujuannya mau apa ya, anak-anak? Wawancara. Wawancaranya tentang apa? Zaman dahulu dan zaman kini. Zaman kini, masa kini. Ya. Oh iya, baik. Nanti kita mulai wawancaranya ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, nama saya itu Ibu Ella, dan nanti saya akan diwawancarai dengan anak-anak ini dari SDN Rambutan 02 pagi. Oh iya, sudah. Ini Ibu Ella mulai ya menjawab pertanyaan dari anak-anak. Sebelumnya siapa yang ingin mau bertanya dahulu? Saya Bu. Oh iya, siapa namanya? Nabil Arauf. Oh, Nabila Rauf, bagus kan namanya. Coba Nabila Rauf mau bertanya apa ya sama Ibu? Apa saja jenis pekerjaan masyarakat dahulu, Bu? Masyarakat dahulu jenis pekerjaannya itu bisa petani atau dulu masih zaman dulu itu masih ada industri ya, karena pekerjaan zaman dahulu itu banyak sekali di pedesaan-pedesaan, belum di kota-kota juga ya, karena di kota-kota belum ada perairan gitu. Kalau zaman dahulu itu masih sawah-sawah besar. Terus selanjutnya ada lagi? Ada Bu. Ada. Apa saja jenis pekerjaan masyarakat kini? Masyarakat masa kini itu pekerjaannya misalnya seperti perkantoran kalau masa kini ya, karena sekarang sudah banyak gedung-gedung besar. Gedung-gedung besarnya itu sudah dibangun tinggi ya. Kalian suka lihat nggak ada gedung-gedung besar? Lihat Bu. Kalau lagi jalan sama mama sama papanya, lihat ya? Iya. Iya. Nah, itulah kalau pekerjaan masa kini itu sekarang sudah banyak yang metropolitan ya. Iya, lanjut. Ada lagi pertanyaannya? Ada Bu. Ini siapa namanya? Melati Zahira Ramadhani. Melati Zahira Ramadhani. Ya, lanjut pertanyaannya apa ya? Apakah pekerjaan masyarakat dahulu dipengaruhi kekayaan alam daerah? Iya, sangat dipengaruhi sekali ya, Nak. Karena kenapa? Kalau zaman dahulu itu masih banyak sawah, ada pertanian. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya apa ya, dahulu itu pekerjaan kekayaan itu dari kekayaan alamnya, iya, karena menghasilkan kelapa sawit, ya kan, tebu, kopi, dan masih banyak lagi lah ya hasil-hasil dari perkebunan atau pertanian. Lanjut, masih ada lagi? Masih Bu. Apakah pekerjaan masyarakat kini dipengaruhi kekayaan alam daerah? Kalau masa kini itu tidak terlalu dipengaruhi karena sudah banyak yang instan ya anak-anak ya. Kalau sekarang ya suka makan makanan yang instan nggak kalian ini? Ya. Apa tuh misalnya seperti apa misalnya? Mie. Ya, sering makan mie atau frozen food ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Oke. Oke, masih ada pertanyaan lain? Masih Bu. Iya, lanjut aja ya. Kita lanjut aja ya. Bahasa apa yang dahulu sering digunakan oleh masyarakat? Bahasa yang dahulu sering digunakan masyarakat itu misalnya seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahkan bahasa-bahasa yang sebenarnya sih bukan aneh-aneh ya, tapi memang itulah bahasa yang mereka pakai. Lanjut. Bahasa apa yang kini sering digunakan oleh masyarakat?
bahasa yang kini sering digunakan bahasa untuk masyarakat itu pada umumnya mungkin bahasa Indonesia yang baik dan benar ya anak-anak ya, tapi tetap bahasa Jawa, bahasa Sunda itu masih melekat untuk masa kini, untuk untuk masyarakat masa kini tuh masih menggunakan bahasa-bahasa Jawa, Sunda atau Melayu karena nanti banyak ada orang-orang pendatang itu. Gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa namanya? Kanza Almira Maritza. Oh iya, Kanza Almira Maritza. Ibu boleh berpindah sebentar? Boleh ya? Oke. Ya, sini sebentar, sini bergeser ya. Siapa? Nindi ya? Ya, boleh pertanyaannya boleh dimulai? Adakah dahulu ada yang masih menggunakan bahasa daerah? Bahasa daerah itu untuk dahulu ya. Dahulu ya pastinya masih, karena bahasa daerah di zaman dahulu itu pasti selalu dipakai untuk kesehariannya, untuk sehari-hari. Yaitu tadi ya, bahasa apa aja tadi? Masih ingat nggak? Sunda, Jawa, Apa lagi? Melayu. Melayu. Betawi kira-kira ada nggak? Ada, karena dari dulu sampai sekarang itu pasti masih ada. Ya, lanjut. Adakah kini ada yang masih menggunakan bahasa daerah? Kira-kira bagaimana? Masih atau tidak? Jarang. Jarang. Ya, masih tapi jarang. Ya, tidak terlalu dipakai banyak orang. Tapi dikarenakan ada pendatang dari luar. Nah, pendatang itu banyak dari Sunda. Dari Sunda itu dari apa ya? Kira-kira Sunda itu di mana ya? Jawa? Jawa Barat. Jawa Barat. Ada yang di sini orang Jawa Barat? Tidak. Nggak ada ya? Oh ya udah, nggak ada ya ibu. Ibu termasuk orang Jawa Barat. Tapi bahasa dahulu dan dipergunakan sekarang itu yang seperti tadi Nabil bilang itu sudah dipergunakan itu jarang ya. Tapi tetap ada yang bahasa dahulu itu masih dipergunakan masa kini. Atau bahasa-bahasa masa kini? Mungkin ada pertanyaannya? Ada, lanjut. Adakah dahulu terdapat banyak pendatang? Oh, bukan bahasa lagi ya. Berarti dahulu terdapat banyak pendatang. Kalau dahulu itu terhitung seperti pendatang itu tidak terlalu banyak mungkin ya. Karena zaman dahulu itu bukan berarti orang-orang dulu. Pendatangnya itu bukannya tidak banyak juga. Tapi karena memang dulu itu orang-orang itu masih orang-orangnya itu aja gitu kan ya. Jadi dia tidak bisa dibilang pendatang atau dia tidak bisa dibilang dia itu orang-orang yang jauh dari luar kota gitu. Tapi tetap ada orang pendatangnya. Lanjut, ada lagi pertanyaannya? Aku, Bu. Siapa namanya? Agnes Agustin Salsabila. Oh, Agnes Agustin Salsabila. Coba kesini lagi saya biar agak lebih dekat ibu dengarnya ya. Pertanyaannya apa? Apa kini terdapat banyak pendatang? Untuk yang masa kini, Ya. yang sekarang itu sudah pastinya banyak atau tidak? Kira-kira banyak ya, banyak pendatang, banyak penduduk yang datang di Indonesia atau di Asia, ya kan? Karena kenapa? Mereka itu ada yang berbondong-bondong mencari pekerjaan, mencari yang itu terutama mencari pekerjaan itu, ya kan? Karena orang-orang pendatang itu jadi agak lebih banyak di jadi penduduk Asia Indonesia ini. Ya, terus selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dari manakah umumnya pendatang berasal? Kira-kira dari mana? Hayo, ada yang tahu Kak? Ada yang tahu nggak? Pada umumnya pendatang itu berasal dari mana? Ayo, ada yang tahu ya? Ya, jadi pendatang itu misalnya berasal tadi seperti bahasanya juga ya dari mana? Dari Jawa Barat. Kebanyakan itu ya kan. Kalau yang asli di sini itu apa kira-kira? Betawi ya? Ya Betawi. Tapi karena orang Betawi juga pasti dia akan mengunjungi ke tempat lain juga gitu kan. Berarti dia tidak di sini aja gitu kan. Dan pendatang-pendatang itu juga bisa dari suku Jawa, dari kebanyakan Jawa Barat ya biasanya ya.
Atau dari mana lagi, ada yang tahu tidak? Dari mana? Sunda Jawa Barat. Nah, selain itu mungkin ada seperti ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ya kan? Ada yang dari Maluku, ya kan? Pokoknya yang tadi Ibu sebut itu Asia ya, se-Asia ya. Asia tahu kan? Ya, isu Indonesia yang pastinya. Baik, kira-kira pertanyaannya masih ada lagi nggak dari? Ada. Masih ada lagi, Masya Allah. Ya, lanjut lagi. Dari manakah awalnya pendatang berasal? Pendatang berasal kira-kira itu dari luar kota ya, dari luar daerah, bukan luar kota, dari luar daerah. Ya itu yang tadi Ibu sebutkan, dari daerah mana tuh? Dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa mana kira-kira? Tengah. Jawa Tengah. Tadi yang jawab Nabil terus, yang lain bagaimana ini ya? Ayo, ya udah nggak apa-apa, nanti ditulis yang baik yang benar ya. Karena untuk laporan ibu gurunya boleh tahu namanya siapa? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Iya, nanti salam ya untuk Ibu Tutinya ya. Iya, dari narasumbernya Ibu Ella. Terus kalau gitu ada lagi pertanyaannya? Tidak. Sudah selesai? Sudah selesai. Ya alhamdulillah Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sekolah SDN Rambutan 02 Pagi. Semoga pertanyaan dan jawaban Ibu dapat disaring dengan kalian ya, nanti untuk dirangkum ya. Ya untuk dibuat laporan sama untuk Bu Guru ya. Oke, baik. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Baik, terima kasih ya semuanya. Ibu sudah boleh pamit? Sudah boleh pamit. Terima kasih ya anak-anak sudah mengundang Ibu di acara kelompok kalian. Semoga kalian itu jadi anak yang baik dan pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, wawancara hari ini telah selesai. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Bye-bye.